Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita bertemu lagi di mata kuliah kecerdasan buatan. Untuk pertemuan 4 kali ini kita akan membahas tentang search. Hal penting dalam menentukan keberhasilan sistem cerdas adalah kesuksesan dalam mencari. Mencari apa? Mencari pengetahuan-pengetahuan atau data training yang sudah disimpan dalam suatu database. Nah, pencarian ini adalah suatu proses mencari solusi dari suatu permasalahan melalui sekumpulan kemungkinan ruang keadaan. Lalu apa itu ruang keadaan? Ruang keadaan merupakan suatu ruang yang berisi semua keadaan yang mungkin. Nah, untuk mengukur performa metode pencarian terdapat 4 kriteria. Yang pertama adalah completeness. Apakah metode tersebut menjamin penemuan solusi jika solusinya memang ada? Time complexity, berkaitan dengan waktu. Space complexity, berkaitan dengan memori, dan optimality. Artinya metode tersebut apakah mampu menemukan solusi yang terbaik jika memang ada beberapa solusi. Nah, pencarian atau pelacakan merupakan salah satu teknik untuk menyelesaikan permasalahan dalam bidang kecerdasan buatan. Contoh beberapa aplikasi yang digunakan menggunakan teknik pencarian adalah masalah routing. Di sini yang paling terkenal adalah traveling salesman program. Jadi misalkan ada satu sales ingin mengirim barang ke wilayah-wilayah tertentu dengan keadaan misalnya jarak dan waktu, macet segalanya gitu. Nah, itu perlu ditentukan terutama yang lebih baik. Kemudian parsing bahasa dan interpretasinya. Permainan logika pemrograman, pengalaman pula, dan sistem pakar berbasis kaidah atau rule-based expert system. Teknik pencarian dasarnya ada dua, yaitu pencarian buta atau blind search dan pencarian terbimbing atau heuristic search. Untuk pencarian buta sesuai namanya merupakan sekumpulan prosedur yang digunakan untuk melacak ruang keadaan. Pencarian berlangsung sampai solusi terakhir ditemukan. Idenya adalah menguji seluruh kemungkinan yang ada untuk menemukan solusi. Nah, pendekatan ini kurang efisien dan merupakan pemaksaan atau brute force search. Ada yang satu lagi adalah pencarian heuristik. Kata heuristik berasal dari bahasa Yunani, yaitu heuriskein, dari kata dasar eureka atau heureka yang berarti mengungkap atau menemukan. Dalam AI, heuristik diperkenalkan sebagai suatu teknik yang meningkatkan efisiensi proses pencarian. Tujuan pokoknya adalah mencari arah yang secara umum menarik, tetapi bila jadi tidak baik jika mempertimbangkan ketertarikan tiap orang berbeda untuk tiap objek berbeda. Salah satu contoh general purpose heuristic yang baik yang berguna untuk banyak kombinasi masalah adalah nearest neighbor heuristic yang bekerja dengan menyelesaikan alternatif lokal terbaik pada tiap langkah. Aplikasinya misalnya dalam traveling salesman tadi, prosedurnya pilih acak suatu kota sebagai awal perjalanan bebas, ya kan, kemudian memilih kota selanjutnya hingga semua wilayah kota terkunjungi. Pencarian heuristik adalah metode yang sangat umum yang dapat ditempatkan dalam berbagai banyak masalah. Namun, untuk memilih metode mana yang akan digunakan untuk menyelesaikan masalah, penting untuk menganalisa masalah pada beberapa dimensi kunci atau karakteristik. Di antaranya, apakah masalah dapat disederhanakan dalam kelompok terpisah? Kemudian, apakah dapat tahap penyelesaiannya itu dapat satu tahap penyelesaian solusi diabaikan atau setidaknya tidak dilakukan jika terbukti tidak layak, serta ruang lingkup masalah dapat diprediksi, dan masih banyak lagi. Teknik search ada beberapa ya. Ada arah search, artinya dapat maju dan dapat mundur. Sedangkan dari topologinya ada dua, yaitu dalam bentuk pohon atau tree dan graph. Graph ini terbagi dua menjadi graph berarah dan graph tidak berarah.
Metode search-nya sendiri ada beberapa di sini. Ada breadth first search, deep first search, general and test, hill climbing, best first search. Nah, yang pertama yang kedua ini masuk ke pencarian buta. Kemudian yang 3, 4, 5 masuk ke heuristik. Contohnya untuk breadth first search, untuk variabel dengan nama node list dan dijadikan sebagai initial sets. Sampai goal set ditemukan atau node list kosong, lakukan ambil elemen pertama dari node list, sebut saja E ya di sini ya. Jika node list kosong, selesai, quit, keluar gitu. Nah, untuk tiap cara di mana tiap aturan fungsi dapat dicocok dengan saat tadi E. Ini yang kemarin ya, perfect search tree untuk masalah bejana air, di mana memisahkan bejana 4 liter ke 3 liter. Setiap algoritma memiliki kelebihan dan kekurangan. Nah, kelebihannya adalah tidak akan terjebak untuk menelusuri satu jalur tertentu saja. Dan jika solusi memang ada, maka dijamin perfect search akan menemukannya. Nah, keburukannya memerlukan memori yang besar dan harus menelusuri semua bagian tree. Jadi dari satu atas ke samping kanan kiri semuanya. Kemudian yang lainnya, satu lagi deep first search. Jika initial set ada goal set, quit, dan return sukses. Jika bukan, lakukan di bawah ini sampai dicapai sinyal sukses atau gagal. Dengan langkah tentukan suksesor dari titik initial set. Jika tidak ada lagi suksesor, maka sinyal gagal. Seperti ini ya, dari atas. Sama seperti di atas, ada kebaikan, ada kekurangan. Untuk kebaikannya, memorinya kecil, sehingga tidak terlalu memakan ruang. Nah, keburukannya itu dapat terjebak dalam satu jalur sampai terlalu jauh. Mungkin menemukan jalur panjang solusi dengan satu bagian dari tree. Tambahan contohnya, ini nggak kelihatan angkanya ya. Sebenarnya seharusnya ada angkanya di sini. Jadi kita lihat mana nilai-nilainya, tapi nggak apa-apa. Di sini contohnya open, start ya, awal, close, dan kita pilih jalur A dan B, node A dan node B, kemudian close awal, kemudian turun lagi, setelah A ada B, C, D, seterusnya hingga ke titik goal. Lalu kalau menggunakan teknik deep first search, pilih AB, turun lagi ke CDB, karena kan balik lagi ke atas ya, terus ke HDB, ini yang sesuai dengan tabel ini ya, dan turun hingga goal. Mungkin itu aja yang dapat saya sampaikan. Apabila ada pertanyaan langsung aja di WA group. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.